Oke, halo guys, balik lagi bareng gue ya di channel Dividen Investor TV. Hari ini hari Rabu, tanggal 9 Juli tahun 2025. Oke, IHSG hari ini naik 0,57% atau 39,5 poin. Oke, hari ini saham yang baru aja IPO pada arah guys. Ada CDIA sama koin. Nah, cuman si ASPR kan kemarin gue udah bilang tuh hati-hati sama sahamnya, buat kata gue bilang kemarin buat besok takutnya ARB gitu. Nah, hari ini kejadian si ASPR ARB ya. Terus si Pesat masih ARA. Nah, Pesat bitnya udah mulai tipis, jadi lo harus hati-hati, pantau terus. Oke, jangan sampai nyangkut apalagi rugi, cut loss. Oke. Nah, hari ini gua pengen bahas saham BBCA ya. Kemarin ada yang nanya kebetulan di kolom komentar, "Bang, bahas saham BBCA dong, kenapa harganya turun terus?" katanya gitu. Nah, mari sekarang kita bahas ya, kenapa sih saham BBCA harganya bisa turun? Padahal kalau kita lihat dan kita baca di laporan keuangannya tuh masih cukup solid ya guys untuk si saham BBCA ini dibanding dengan saham Big Four yang lain kayak BRI, BMRI, dan BBNI. Ini BBCA ini paling bagus ya menurut gua laporan keuangannya gitu, jadi dia belum rugi. Kalau yang lain kan masih ada rugi-ruginya gitu, atau menurun, bukan rugi, labanya menurun. Nah, kalau BBCA masih terus tumbuh sih, gua cek tadi ya. Nah, kita lihat aja ya, kita buktikan. Gua udah rangkum sedikit datanya ke sini buat gambaran lo. Kalau mau lebih lengkap lo baca sendirilah di laporan keuangannya. Oke, biar makin pintar. Nah, kita mulai dari tahun 2019 aja ya, biar nggak kepanjangan. Revenue dia di tahun 2019 sebesar 77 triliun ya, dengan GPM-nya 62 triliun dan NPM-nya, net profit margin-nya. Ternyata bisnis bank cuannya gede ya guys, si BBCA ini. Nah, net profit margin sebesar 28T ya, atau 36%. Nah, EPS atau earning per share nih yang dia dapetin di tahun 2019 sebanyak 231 ya. Ini sebenarnya dia belum stock split ya. Si BBCA stock split di tahun 2021 1:5. Cuma ini gua udah sesuai dengan harga stock split ya. Jadi 1158 aslinya. Kita tinggal bagi 5 aja, jadinya kan 231. Oke. Nah, pada tahun itu dividen yang dia bagiin sebesar 111 perak ya, dengan DPR 47%. Nah, dan PER di tahun 2019 sebanyak 28 kali dan PBP-nya 4,7 kali. Oke. Secara PBP sih dari 2019 sampai 2025 nggak terlalu banyak turun ya, di 4,7, dan sekarang anualis 4,2, cuma turun 0,5 doang secara PBP. Cuman secara price to earning ratio, nah dia tuh turunnya cukup lumayan ya, turun 10 kali. 2019 28 dan sekarang di angka 18 anualisnya ya di tahun 2025. Cuma ini gua pakai hitungan yang laporan keuangan Q1 ya, dianualiskan. Oke. Kalau ada laporan terbaru ya mungkin nanti bisa robah lagi, siapa tahu NPM-nya naik, EPS-nya naik, atau siapa tahu bisa turun juga gitu. Jadi ya kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi di depan. Oke. Nah, revenue 2020 78T, 2021 80, 2022 88T, 2023 104T, 2024 112T. Nah, 2025 diproyeksikan akan mencapai 119 atau 120 triliun ya, naik 8 triliun dari 2024.
Ini kurang lebih ya, masih perkiraan. Semoga aja tercapai atau lebih ya, itu kan bisa menaikkan harga. Cuman kalau untuk tahun-tahun sekarang ya agak berat ya, soalnya si Trump banyak ulah, terus kebijakan fiskal di negara kita juga lu tahu sendiri, bendaharanya kan masih ngoyo banget, naikin pajak terus. Aduh, bikin pusing para pengusaha ya, termasuk gua juga yang punya usaha kecil-kecilan, bikin ribet aja. Pajaknya makin gede coy gitu. Nah, GPM-nya dari 22%, 85%, 88%, cenderung stabil di angka 80% ke atas ya. Dan NPM-nya meningkat ya. Ini 36 turun pas Covid 2020 ke 34. Itu wajar lah karena Covid no. Jadi lihat aja pas di Covid aja dia tahan banting gitu loh. Dari 36% cuma turun 2% net profitnya di tahun 2020. Nah, ketika 2021 langsung tancap lagi, gas lagi, dia naik 39% karena kan ada stimulus dari pemerintah tuh ya pas Covid. Jadi BI cetak duit tuh pas 2020. Jadinya uang yang beredar cukup lumayan, dan yang pertama kena berarti kan bank tuh pasti kena dampak positif ya. Itu tentunya. 2022 45%-an, 2023 46%, 2024 48%, dan 2025 ya kalau dari net profit lumayan stagnan 47% atau turun sedikit, tapi ya oke lah gitu. Revenue-nya kan udah naik. Kalau revenue dari segi revenue naik, cuma mungkin ada beban biaya yang naik juga. Nah, IPS dari segi IPS 2019 231, pas Covid 2020 turun 11 poin jadi 220. 2021 tentunya tancap gas lagi 254. Terus 2022 330, 2023 394, 2024 444, dan 2025 diproyeksikan akan menjadi 459 perak ya. Dengan asumsi dividen nanti ya, di dividen pool 2025 kita ikutin DPR-nya di tahun 2024 kan 67%. Nah, di 2025 berarti kan 67% kali 459 sama dengan 308 perak nih. Oke, 308 perak. Kemungkinan tahun depan lu dapat dividen di tahun buku 2025 dari BCA gitu. Nah, jika di harga sekarang dapat berapa nih yield-nya? Dapat 3,6% ya, lumayan lah. Soalnya ini kan barang premium gitu. Jadi dividen segini udah oke gitu. Kalau BBCA kan bank yang dikecualikan. Dia punya klaster sendiri, oke. Nah, PER-nya 18,52 dan PBP sekarang 4,24. Jadi harga wajarnya berapa kalau berdasarkan dividen? Kalau berdasarkan dividen sih berarti kan ini kali 10 3075 sampai kali 2 6150. Nah, cuman kalau si BBCA ini nggak masuk akal kalau dikali 10 sama kali 20, soalnya dia seperti yang gua bilang, ini barang agak premium, jadi ini punya kelebihan khusus gitu. Jadi di harga 85.500 pun ini termasuknya hitungannya murah gitu. Apalagi kalau nanti lo dapat harga di 7 ribuan, wah itu sih harusnya lo nambah muatan ya gitu. Misal lo masuk di harga 9.000 atau 8.500 ya, turun ke 7.000 harusnya lo senang ya, ikut senang, manfaatin momen itu, karena BBCA kan jarang-jarang. Tapi kedepannya kan nggak tahu juga, siapa tahu bisa turun lagi ya, itu kita juga nggak tahu. Nah, dari keterangan di atas kita simpulkan EPS ya 2019-2020 udah di stock split, oke.
BBCA kan stock split 1:5 tahun 2021. Koreksi kalau gua salah, oke. IPS cenderung meningkat ya, nambah terus tiap tahunnya gitu. Masa IPS nambah harga turun, kan nggak sejalan. IPS nambah ya harga harus nambah gitu. Kalau IPS nambah tapi harganya turun, berarti kan itu anomali. Harusnya lu harus jeli nih. Wah, ada apa nih? Jangan-jangan ini pas waktunya buat lu masuk lagi atau nambah muatan lagi gitu. Dividen otomatis rajin banget ya. Cek per rata-rata di Stocksbit. Oke, kita cek pernya. Nah, ini pernya nih. Untuk di 1 tahun pernya dia kan ada di 22 kali. Cuman sekarang dia sedang berada di 18,5 kali. Berarti kan ada gap 4 kali pernya. Dia kalau balik lagi ke sini kan udah berapa ribu tuh? Udah jadi 9.600 harganya. Itu kalau dalam setahun. Tapi ini kan BBCA harusnya lu udah siap untuk hold dalam jangka panjang, minimal 5 atau 10 tahun. Nah gitu. Kalau di 5 tahun, ini lebih gede lagi gapnya. Dia di 8 kali bedanya. Ini kan rata-rata 5 tahun pernya di 26 kali. Dan sekarang dia punya per cuma 18 kali. Oke, apalagi 10 tahun berapa nih? Kalau 10 tahun masih lumayan jauh juga ya, 24,4 dan sekarang 18,5. Masih ada spare 6 kalian gitu. Nah kalau PBP gimana? PBP setahun ya beda 0,5, 3 tahun beda 0,7, 5 tahun beda 0,5, 10 tahun beda 0,2. Kalau dari PBP sih nggak bergerak terlalu jauh ya. Cuman kalau dari per kan ini udah termasuk harga diskon nih. Kemarin kan sempat mentok di sini nih. Di 17,48. Kalau turun lagi ke 7.700-an ya, rezeki itu. Harusnya lu siap-siap serok ya. Ini apalagi ini kan di supportnya di sini. November 2016 gitu. Nah, sekarang di sini kemarin yang baru-baru terjadi di 7.700-an, 7.000 berapa tuh? Pokoknya 7.700-an lah, kemarin kan sempat nyentuh tuh di situ. Oke. Jadi lu jangan takut ya kalau pegang BBCA ini. Ini kalau harusnya lu siap hold untuk jangka panjang ya. Kalau dalam jangka pendek sih tentunya ya fluktuatif harganya ya, bisa naik bisa turun. Lu jangan terlalu perhatiin itu. Jadi biar lu fokus ke kerjaan lu atau fokus ke saham-saham yang lain. Dana lu di situ ya udah biarin aja. Kalau ada duit nambah, kalau nggak ada ya udah biarin, aman. Nah, kita bahas sentimen negatifnya apa aja. Nah, penurunan karena faktor eksternal aja ini. Karena situasi global ekonomi yang nggak stabil gitu. Banyak ada perang dagang juga, ada perang beneran ya, Iran, si Israel, terus si Donald Trump banyak ulah banget. Sama di dalam negerinya ibu bendaharanya, aduh, kalau bisa diganti lah ya sama yang lebih sejalan dengan programnya Wowo gitu kan. Masa target 8% sekarang malah turun jadi 4,7%. Wah, gimana? Penurunan suku The Fed belum terjadi. Nah, ini The Fed juga belum nurunin suku bunga, otomatis ya suku bunga tinggi ya bank juga terdampak lah ya. Bunga BI juga sempat turun cuma alon-alon wae gitu. Perang tarif juga cukup mempengaruhi karena si Donald Trump bikin banyak masalah nih sama negara semua orang. Jadi dia ada masalah ya terpaksa semua negara di dunia yang harus ikut nanggung juga gitu. Kalau dia ada masalah ya gitulah, namanya Amerika begitu. Terus juga banyaknya outflow dana asing. Nah, gak tahu nih dananya mau dikemanain. Gua nggak tahu, nggak ngecek, nggak ngikutin. Nah, jika dibanding dengan bank Big Four yang lain ya, BBNI, BRI, BMRI, memang valuasi BBCA kalau dibandingin mereka ya, BBCA tuh valuasinya terbilang cukup tinggi ya. Cuma kan balik lagi, si BBCA ini emang dikategorikan ya agak lain, cukup premium lah gitu. Oke.
Nah, kesimpulan, apa yang harus dilakukan sama investor? Ya, seperti yang gue bilang tadi. Ini buat jangka panjang, jangan buat jangka pendek. Kalau jangka pendek pasti naik turun. Jadi lu panjangin horizon investasi lu gitu, 10 tahun kemudian lah gitu. Kalau nggak kemana-mana, ya namanya juga investasi, itu kan bagian dari dari resiko ya. Jadi harus diterima. Fokus pada investasi jangka panjang, oke. Terus bisa jadi kesempatan nih dikasih harga diskon sekarang di tengah kinerjanya kalau secara laporan keuangan baik ya. Cuma karena faktor eksternal aja dia jadinya harganya turun gitu. Laporan keuangan naik tapi harga turun, itu kan anomali. Jadi lu harus siap-siap jeli itu, harus bisa membedakan. Nah, terus kita harus jeli dan analisis lebih dalam, apakah ini waktu yang tepat untuk akumulasi atau tambah muatan, atau kita wait and see dulu gitu. Jadi banyak banget faktornya yang harus dipertimbangkan, itu balik lagi ke diri lo. Nah, jadikan penurunan ini sebagai kesempatan. Nah, jadi kesempatan ya, seperti yang udah gue jelasin tadi. Oke. Nah, semoga aja itu bisa memberikan sedikit pencerahan kepada lo semua. Gue jelasin setahu yang gue tahu ya, yang sebisa yang gue bisa. Kalau ada yang masih kurang ya lu cari-cari lagi di tempat lain, dan lu bisa tambahin kalau ada yang masih kurang di kolom komentar. Kalau ada yang salah juga lu koreksi di kolom komentar, nggak apa-apa. Jadikan channel ini buat buat sarana diskusi aja. Kita ngobrol santai aja gitu. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar di sini. Semuanya niatnya untuk belajar, oke? Thank you udah dengerin ocehan yang nggak jelas ini. Karena hutang harus dibayar. Bye bye.